everyone, selamat datang di Serendipity Podcast. Podcast yang mengajak kalian untuk menyelami dunia kesehatan mental dengan cara yang ringan namun bermakna. Aku Cindy, dan di setiap episode kita akan mengupas tema-tema penting seputar kesejahteraan jiwa. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di episode kali ini, aku pengen ngobrol tentang kesehatan mental. Kenapa sih ini penting banget? Well, coba deh, kalian tahu nggak? Pada tahun 2019, terdapat sekitar 1 dari 8 orang atau sekitar 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan mental. Dengan gangguan kecemasan dan depresi sebagai gangguan yang paling umum. Iya guys, beneran, kalian gak salah dengar. Data dari World Health Organization atau WHO sendiri yang bilang begitu. Jadi, ini topik yang penting banget buat kita bahas. Kesehatan mental itu bukan cuma tentang gak adanya gangguan, tapi juga tentang gimana kita bisa mengelola stres, berinteraksi dengan orang lain, dan hidup dengan cara yang paling sehat dan juga bahagia. Jadi, di segmen ini kita bakal bahas apa itu kesehatan mental, kenapa penting buat dijaga, dan gimana sih caranya agar kita itu bisa mulai peduli sama kesehatan mental kita sendiri. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Nah, kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial kita. Ini mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi hidup. Kesehatan mental juga membantu dalam menentukan bagaimana kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan. Terus, gimana kita bisa ngenalin tanda-tanda gangguan kesehatan mental? Beberapa tanda umum meliputi dari perubahan drastis dalam pola tidur dan makan, menarik diri dari aktivitas sosial, merasa sedih atau cemas yang berlebihan, dan juga merasa sulit berkonsentrasi. Kalau kalian atau orang terdekat kalian ngalamin tanda-tanda ini, segera waspada dan penting banget buat cari bantuan profesional. Dan jangan sekali-kali kalian mendiagnosis diri sendiri. Aku pernah lihat nih di TikTok, ada orang yang post video rambutnya itu rontok semua. Terus disangkut pautin dengan stres, dengan gangguan mental lah. Padahal aslinya kita nggak tahu kan penyebab rambut rontok itu karena apa. Ya siapa tahu karena nggak cocok sama shampoo-nya, atau bisa jadi karena kurang darah. Jadi stop self-diagnosis, karena kita bukan ahlinya guys dalam bidang ini. Ya intinya kalau kalian merasa udah ada yang aneh nih sama mental kalian, langsung aja minta bantuan sama profesional, sama ahlinya. Oke? Terus kenapa kita harus peduli? Karena kesehatan mental yang baik memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh, dengan bahagia, terus menikmati hubungan yang sehat, dan menjadi produktif nih di lingkungan kita. Makanya, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Aku juga mau kasih tahu nih guys, bahwa kesehatan mental itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor loh. Misalnya lingkungan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Kita kan hidup di dunia yang serba cepat nih dan penuh tekanan. Kadang-kadang hal ini bisa bikin kita merasa overwhelmed. Bener nggak? Kalian mungkin pernah ya dengar istilah burnout atau kelelahan mental. Nah, burnout ini adalah kondisi di mana seseorang merasa kehabisan energi, baik secara fisik maupun emosional, akibat stres yang berlebihan, akibat stres yang berkepanjangan. Nah, burnout ini sering terjadi, salah satunya ya di kalangan mahasiswa. Terutama nih ketika kita merasa terbebani dengan tugas kuliah yang menumpuk, deadline yang mendekat, atau tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik dari orang tua. Jadi, penting banget untuk mengenali tanda-tanda burnout ini agar kita bisa mengambil langkah untuk mencegahnya. Sekarang, aku pengen share beberapa tips praktis yang bisa kita lakukan sehari-hari buat menjaga kesehatan mental kita. Jadi, pertama-tama, penting banget untuk mengenali diri kita sendiri.
Coba deh, pikirin apa aja yang biasanya bikin kalian stres dan gimana cara kalian meresponnya. Misalnya kalian merasa gugup nih atau cemas pas ngomong di depan umum. Kalau udah gitu kan biasanya jadi berkeringat dingin nih. Terus pikiran langsung kacau. Langsung nggak inget-inget lagi apa yang mau kita omongin. Nah dari situ kita bisa belajar nih cara-cara buat meresponnya. Bisa dengan latihan pernapasan atau latihan berbicara di depan cermin dulu sebelum berbicara di depan orang banyak. Oke? Yang kedua, jangan ragu buat berbagi perasaan dengan orang lain, seperti ke teman, keluarga, atau bahkan ke profesional seperti ke psikolog dan juga ke psikiater. Itu bisa jadi tempat yang baik guys buat mencurahkan isi hati. Kadang cuman dengan ngomongin apa yang kita rasain nih, beban itu bisa sedikit berkurang. Bener nggak? Percaya deh, sharing is caring. Terus, kita juga perlu jaga keseimbangan antara kerja dan waktu pribadi. Jangan sampai kita terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa kasih waktu buat diri sendiri. Cobalah sisihkan waktu buat hobi, olahraga, atau sekedar bersantai leha-leha. Ini penting banget buat kasih jeda di pikiran kita. Ngomong-ngomong soal olahraga, ini juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan mental loh guys. Nggak perlu olahraga yang berat kok. Jalan kaki atau bersepeda santai aja udah cukup banget. Selain itu, jangan lupa jaga pola makan yang sehat. Nutrisi yang baik itu bantu otak kita kerja lebih optimal dan bisa meningkatin mood kita juga, ya kan? Jadi pastikan makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang cukup. Nah guys, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang apa itu kesehatan mental, kenapa penting untuk dijaga, dan beberapa tips praktis buat sehari-hari agar menjaga mental kita itu tetap stabil. Sekarang, aku pengen ngajak kalian buat mikir nih tentang apa langkah selanjutnya. Setelah dengerin episode ini, coba deh mulai dari satu langkah kecil yang bisa kalian lakuin hari ini buat jaga kesehatan mental. Seperti praktik mindfulness, meditasi, ngobrol sama teman tentang apa yang kalian rasain, atau bahkan sekedar meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ingat guys, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Oh ya, aku ingetin sekali lagi nih, kalau kalian ngerasa butuh bantuan profesional, jangan ragu buat pergi ke psikolog. Karena kesehatan mental itu penting banget, dan nyari bantuan itu sesuatu langkah yang sangat-sangat berani. Terakhir, aku pengen ngajak kalian buat terus mendukung satu sama lain. Kita semua lagi berjuang dan butuh dukungan. Jadilah pendengar yang baik dan selalu ada buat orang-orang di sekitar kita. Oke guys, itulah untuk episode pertama ini. Terima kasih sudah mendengarkan Serendipity Podcast. Jika kalian suka dengan podcastnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode berikutnya. See you next video guys, bye-bye.